Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahman Abu Sofiat, NIM F01222020. Saya dari kelas Ilmu Politik C, tahun angkatan saya 2022. Di sini saya akan membahas judul tentang politik di era Madinah, yang dimana tugas video ini sebagai tugas ujian akhir semester. Mata kuliah ini adalah pemikiran politik Islam. Baik, yang pertama, politik di era Madinah ini merupakan titik awal era baru dalam sejarah umat Islam. Dan jika Makkah diwarnai konflik dan tekanan, maka Madinah menawarkan kekuatan politik dan sosial yang berbeda, yang dimana di kota Madinah ini suatu kekuasaan yang dikuasai oleh para nabi di Madinah, ialah itu nabi mempunyai kedudukan ganda, yang dimana kedudukan ganda ini tentang kepala agama sekaligus kepala negara. Dan kekuasaan Nabi di Madinah ia juga merupakan transformasi menunjukkan bahwa adanya perubahan atau peranan. Dan di sini ada pun pembentukan peraturan yang ada di politik era Madinah ini. Yang pertama, adanya penyusunan aturan-aturan yang dibutuhkan oleh negara. Yang kedua, aturan tersebut berdasarkan wahyu dan menjadi hukum dalam negara Madinah. Yang keempat, langkah strategis pasca bayat Aqabah yang pertama dan yang kedua. Adapun langkah strategis pasca bayat Aqabah ini menjelaskan secara umum bahwasanya dukungan tokoh Madinah dalam bayat Aqabah mempengaruhi psikologi Muslim. Yang kedua, adapun pembahasan secara khusus di sini, umat Islam di Makkah menjadi yakin dan percaya diri untuk melaksanakan langkah strategis, yaitu berhijrahlah ke Madinah. Dan adapun di sini dampak dari hijrah tersebut ke Madinah, yang pertama, lahan subur untuk pengembangan ide dan pemikiran. Yang kedua, gagasan Islam berkembang dan mempengaruhi pemikiran politik masyarakat. Dan di sini saya juga menyebutkan adanya tanggung jawab Nabi. Yang pertama, menghentikan konflik dan mencegah perpecahan antar suku dan memperkokoh solidaritas masyarakat di kota Madinah. Nah, di sini juga membahas tentang rekonstruksi Madinah sebagai pusat kekuasaan, yang dimana kondisi awal masyarakat Yastrib ini atau Madinah adanya masalah sosial, yang dimana masalah sosial ini diisi oleh iri hati, dengki, hasad, dendam, dan sikap egois. Yang kedua, adanya kerusakan sosial ekonomi, yang dimana penimbunan atau riba atau transaksi yang merugikan dan perdagangan yang tidak adil. Dan yang ketiga, ketika masyarakatnya terpecah, yakni fragmentasi sosial dan kelemahan dari ancaman luar. Nah, di sini juga saya menjelaskan tentang langkah-langkah strategis Nabi Muhammad. Nah, di sini Nabi Muhammad mempunyai dua langkah strategis. Yang pertama, langkah umum, dan yang kedua, langkah khusus. Yang pertama di sini langkah umum mempunyai dua isi. Yang pertama al-ikhah, dan yang kedua al-mahabbah. Yang dimana al-ikhah ini mempunyai arti mempersaudarakan antar sesama muslim. Yang kedua, memperkuat persaudaraan melalui kasih, rasa sayang, dan cinta kasih.
Nah, ada yang ketiga, uh, al-musawah, yaitu persamaan hak dan kewajiban. Saya juga menjelaskan langkah-langkah khusus. Yang pertama, pembangunan masjid sebagai pusat aktivitas keagamaan, sosial, dan politik. Yang kedua, perubahan hubungan berdasarkan suku menjadi berdasarkan akidah. Nah, setelah saya menyebutkan tentang langkah-langkah strategis Nabi Muhammad, saya juga akan melanjutkan tentang berhasilnya transformasi, yang dimana perubahan karakter masyarakat, perubahan karakter masyarakat ini, perilaku dan akhlak masyarakat menjadi lebih baik. Yang kedua, keadilan dan persaudaraan, yang dimana keadilan dan persaudaraan ini meliputi realisasi dan keadilan dan kesetaraan hak dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga saya menjelaskan tentang ditetapkannya piagam di Kota Madinah, yang dimana penetapan piagam di Madinah ini juga mempunyai struktur. Yang pertama, aturan-aturan khusus mengenai orang Islam, Muhajirin, dan Ansor. Yang kedua, aturan-aturan khusus mengenai orang Yahudi dari berbagai etnis. Yang ketiga, aturan-aturan yang berlaku umum untuk seluruh warga di Kota Madinah. Di sini juga saya akan menyebutkan tentang prinsip-prinsip piagam di Kota Madinah. Yang pertama, kesatuan umat. Yang kedua, inklusivitas agama. Yang ketiga, kepemimpinan Nabi. Yang keempat, keadilan dan persamaan. Dan yang kelima, pengakuan adat dan istiadat. Yang keenam, organisasi politik dan keuangan. Adapun implikasi praktis piagam di era Kota Madinah, yang pertama, adanya integrasi dan toleransi, yang dimana integrasi orang Yahudi tanpa mencabut kebebasan keagamaan mereka. Yang kedua, persamaan dan kesetaraan, yang dimana perlakuan sama tanpa memandang suku atau etnis. Yang ketiga, adanya penegakan keadilan, yang dimana penegakan keadilan ini menegakkan hukum secara adil di masyarakat. Mungkin sekian judul pembahasan yang saya bahas pada tugas ujian akhir semester ini di mata kuliah Pemikiran Politik Islam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.